Rafael Alun disorot, Kiai Haji Said Akil, ajak warga NU untuk tidak bayar pajak. Mantan Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Said Akil Siraj akan mengajak warga NU atau Nahdliyin untuk tidak membayar pajak. Ajakan tersebut akan dia lakukan apabila ternyata uang pajak yang dibayar rakyat terbukti diselewengkan oleh para pejabat pajak. Peringatan ini disampaikan Said merespons adanya kejanggalan dalam laporan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo pejabat eselon 3 Direktorat Jenderal Pajak, DJP, ayah dari Mario Dandi Satrio, 20 tersangka kasus penganiayaan terhadap David, 17. Kalau memang pajak uang diselewengkan, ulama ini akan mengajak warga tak usah membayar pajak, kata usai membesuk David di RS Mayapada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023. Said mengemukakan bahwa peringatan ini juga pernah dia sampaikan saat munculnya kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Ketika itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bahkan sampai mengirim utusan. Sampai-sampai Pak SBY kirim utusan pribadi almarhum Pak Yusuf namanya staf susnya itu menemui saya. Saya bilang kalau memang itu berdasarkan referensi kitab kuning, para imam, para ulama referensi, kalau pajak masih diselewengkan, warga NU akan diajak oleh para kiai-kiai tidak usah bayar pajak. Tapi kalau pajak untuk rakyat, pajak untuk pembangunan, pajak untuk kebaikan, kita dukung. Warga NU taat bayar pajak, ungkapnya. Sindir ayah Mario. Dalam kesempatan itu, Said juga menyinggung Rafael Alun yang dinilai tidak mampu mendidik anaknya Mario. Singgungan ini diberikan Said buntut penganiayaan keji yang dilakukan Mario kepada David. Saya juga heran di bumi Pancasila ada perbuatan seperti itu, dan dilakukan oleh anak keluarga terdidik, elit, bukan biadab dan dari pedalaman, tutur Said. Said menilai perilaku keji yang dilakukan Mario merupakan cerminan dari pola asuh orang tua yang salah. Bapaknya tidak urus atau salah urus. Tidak mendidik atau salah didik, dengan dijor dibiarkan dimanja dengan segala kemewahan, uangnya belum tentu halal, ujar Said. Atas hal itu, Said Akil mengingatkan Rafael Alun untuk hati-hati dalam mencari nafkah. Maka sekali lagi hati-hati mencari uang yang akan dimakan oleh anak istri. Kalau uangnya haram pasti anaknya nakal, tegasnya. Dua tersangka. Dalam kasus penganiayaan terhadap David, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan 2 orang tersangka. Keduanya, yakni Mario Dandi Satrio, 20, selaku tersangka utama dan temannya bernama Sanel Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan, 19, selaku tersangka yang merekam video dan membiarkan korban saat dianiaya. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ari menyebut kedua tersangka kekinian telah ditahan. Adapun, dari hasil penyidikan terungkap bahwa Mario tidaknya hanya menganiaya David, melainkan sempat memaksa korban lebih dahulu push up sebanyak 50 kali dan melakukan sikap tobat. Tapi karena korban tidak kuat dan hanya sanggup 20 kali korban disuruh sikap tobat oleh tersangka MDS Mario, ungkap Ade Ari di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. Ketika itu, kata Ade Ari, David tidak bisa melakukan sikap tobat. Selanjutnya Mario meminta temannya, yakni tersangka Sane untuk mencontohkan. Namun lagi-lagi David tetap tidak bisa melakukan sikap tobat. Sehingga Mario menganiayanya sambil direkam oleh Sane. Korban David ini tidak bisa sikap tobat sehingga tersangka MDS, Mario, menyuruh anak korban D untuk ambil posisi push up sambil tersangka Sane, melakukan perekaman video menggunakan HP milik tersangka MDS, tuturnya. Sesuai dengan apa yang video itu tayangkan, yaitu telah terjadi kekerasan terhadap D dengan cara menendang kepala anak korban beberapa kali. Kemudian injak kepala anak korban beberapa kali dan juga tendang perut anak korban dan memukul kepala anak korban ketika posisi push up, imbuh Ade Ari. Desakan ke polisi. Sejumlah karangan bunga memenuhi halaman depan Polres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 25 Februari tahun 2023. Sebagian besar karangan bunga tersebut bertuliskan pesan dan harapan agar pihak kepolisian turut menangkap dan menetapkan Apacar Mario sebagai tersangka. Tangkap dan adili provokator karena sama kejamnya dengan penjahat, bunyi salah satu pesan dalam karangan bunga. Kami yakin Polri tak masuk angin, S terlibat tangkap, bunyi pesan dalam karangan bunga lainnya. Sebagaimana diketahui motif Mario menganiaya David diklaim karena tak terima atas perbuatan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan kepada AG. Namun,
Polisi mengklaim hingga kekinian masih mendalami apa yang dimaksud perbuatan tidak menyenangkan tersebut. Itu masih kami dalami, klaim Ade Ari. Ade Ari menuturkan bahwa peristiwa penganiayaan ini bermula ketika Mario mendapat informasi terkait perbuatan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh David kepada AG dari temannya berinisial apa pada tanggal 17 Januari tahun 2023. Mario kemudian mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut kepada AG. Setelah dibenarkan AG, itulah yang membuat tersangka MDS, Mario, emosi dan mengajak anak korban untuk bertemu, pungkasnya. Sumber, Muslim Trend.com. Demikian info dari kami, semoga bermanfaat. Dukung kami dengan cara, silahkan like, subscribe dan bagikan ke sosmed Anda.